sebagai siswa SDN Kalikidu mudah lancar membaca dan bersedia menjadi responden penelitian. Kebetulan untuk responden ini kita ambil di kelas 2 dan 3. Ini kita putarkan contoh video yang telah kita buat. Ini yang kita gunakan untuk penelitian di SDN Kalikidu 1 Bojonegoro. Yang pertama latar belakang bahwa kita ketahui bahwa gizi merupakan hal yang sangat penting bagi anak, di mana pada masa balita itu merupakan masa yang merupakan periode emas, di mana nanti kesehatan gizinya atau kesehatan tubuhnya itu nanti mempengaruhi kelak dia menjadi dewasa. Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama adalah untuk mengidentifikasi pemberian ASI pada balita, yang kedua adalah untuk mengidentifikasi pemberian makan pendamping ASI pada balita, yang ketiga identifikasi status gizi pada balita, dan yang keempat adalah menganalisis pemberian ASI dan pola pemberian makan pendamping ASI terhadap status gizi pada balita. Kami pengaruh pemberian stimulus perkembangan dengan metode bercerita terhadap balita anak ini di kelompok bermain di Sekarang Terpadu Permatahati Kabupaten Bojonegoro. Untuk tujuan khususnya mengidentifikasi pemberian stimulus perkembangan di kelompok bermain di Sekarang Terpadu Permatahati Kabupaten Bojonegoro. Selain kasus waktu itu kasus COVID-19, nah kami melakukan ini kenapa kepada anak-anak, karena anak-anak rentan terjadinya transmisi atau penularan dari penyakit COVID waktu itu, karena berhubungan dengan pengetahuannya, kemudian sikapnya, rata-rata anak kecil itu masih belum begitu memahami terkait dengan bagaimana pencegahan, bagaimana penularan dari COVID-19 itu sendiri. Setelah datang terus cek suhu, terus nanti salam dengan guru. Setelah salam dengan guru, dia mau ke ruangan harus melakukan cuci tangan dulu. Di depan kelas ini sudah. Jenis kelaminnya ini sebagian besar responden mempunyai jenis kelamin perempuan. Untuk pekerjaannya kurang dari sebagian responden mempunyai pekerjaan swasta dan wirausaha. Dan swasta di sini seperti guru. Kalau wirausahanya itu rata-rata karena dekat dengan pasar, ini berdagang. Dengan metode simulasi game terhadap peningkatan pengetahuan pencegahan penyakit hepatitis akut di TK Pertiwi Bojonegoro. Hepatitis itu sendiri, jadi nanti satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 peserta. Nah, saya sebagai narasumber memberikan pertanyaan kepada kelompok masing-masing kelompok, kemudian kelompok itu mencari jawaban yang tepat dan mereka berburu untuk menempelkan jawaban yang tepat itu pada papan yang ada yang sudah kita siapkan di aula atau di gedung pertemuan sebagai tempat penelitian itu. Pertama adalah tadi disampaikan peneliti, ya, jadi memang videonya juga bagus sekali. Saya tanyakan dalam pembuatan video itu tadi kan disampaikan bahwa ada beberapa ahli yang dilibatkan. Ya mungkin saya ingin tahu, mungkin next saya ganti ini buat video yang mungkin sejenis atau bagaimana. Lah itu kira-kira ahli siapa aja ahlinya yang dilibatkan dalam pembuatan video tersebut. Dan yang berikutnya, yang pertama, yang kedua adalah tadi yang diukur itu adalah pengetahuan pre dan post.
tindak lanjut dari peneliti apakah hanya mengukur pengetahuan saja, karena kalau hanya mengukur stand post itu kalau menurut saya sih ya sangat lemah sekali, karena kan mungkin setelah itu ada observasi lanjutan terkait dengan bagaimana perubahan perilaku atau sebagaimana. Terima kasih. Untuk secara resmi kemarin kita sudah merencanakan itu, cuma akhirnya yang dilakukan adalah by kontak saja, karena kita tidak bisa karena terkait anggaran, karena beliau itu kita ngisi fee untuk tim ahli itu yang untuk misalnya dari buat dongeng atau buat bahasa video kan kita konsul sama orang yang expert di bidang anak. Jadi kemarin dalam siapanya ya itu saya konsul ke dosen saya dulu. Jadi saya belajar selama dia dosen anak, dia spesialis anak, dan juga dia betul di perkembangan anak. Dia itu praktek di punya poli, jadi gabungan poli itu berkembang. Jadi di poli berkembang dan membuat trace-nya itu juga saya kemarin ada beberapa hal yang harus diwati-wati. Yang satu, subjek itu usia berapa? Usia sekolah bagi dua, usia sekolah awal apa yang akhir, karena usia sekolah awal itu mulai dari usia 7 sampai 10 tahun. Usia sekolah akhir itu mulai dari di atas 10 tahun sampai 13 sampai 14 tahun. Jadi setelah itu orang aja gitu. Jadi itu nanti bahasanya beda. Kalau bahasa seperti ini misalnya meskipun ada titipan harus ada warna ungu, tapi tetap kita berikan warna misalnya yang warna-warna dasar. Jadi ada warna merah, ada warna hijau, itu kan warna dasar. Cenderung lebih karena warna sekarang kan sangat banyak. Ya, so yang ada violet, ada oranye dan lain-lain itu. Jadi disarankan membuat warna dasar. Kemudian terkait untuk waktu kemarin kita disebut juga waktunya ternyata kalau untuk edukasi infonya itu jangan lebih dari 5 menit. Kalau kontennya edukasi, kecuali kita mau bikin 3 series yang kemarin. Jadi pertama itu kayak zaman dulu sampai anaknya itu masuk ke bioskop dan tertular dulu, yang pertama. Yang kedua itu bagaimana penularan di sekolah. Yang pertama penularan di tempat umum, mulai nggak pakai masker dan sebagainya, di sekolah. Yang terakhir baru penjelasan fungsinya. Jadi sebenarnya ada 3. Kira-kira kelebihannya apa gitu? Kok bisa maksudnya tim peneliti ini menentukan pakai simulasi game ini aja deh untuk memberikan edukasi kesehatan gitu. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa? Dan kalau kita melihat dari simulasi game itu, saya juga ini ke anak atau ke orang tua kan gitu ya. Nah itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Yang kedua, kenapa simulasi game atau metode simulasi game ini memiliki keuntungan atau kelebihan ya? Salah satunya di pembahasan kami mencantumkan bahwa di metode ini mereka itu dituntut untuk banyak berinteraksi, Pak. Sebenarnya ya, mereka dituntut untuk banyak berinteraksi, aktif, menciptakan keakraban satu dengan sama yang lain, dan juga kegiatan simulasi ini secara alami dapat mendorong motivasi, Pak. Jadi mereka bermotivasi. Kenapa kemarin kita memilih itu? Jadi kalau kita hanya memberikan ceramah atau itu kan boring mereka, sehingga kita membuat metode itu biar mereka dapat menerima informasi dari kita itu dengan mudah itu seperti apa.